Bab 021. Momi jahat Kak, dia pernah culik aku. Setelah menculik, dia hilang entah kemana, Kelvin bercerita dengan sekali-kali menguap. Diculik? Bagaimana mungkin? Dia kan ibumu. Namun Kelvin tidak memberikan jawabannya dan hanya tertidur dengan tenang. Vita menarik selimut dan menyelimuti tubuh Kelvin. Benarkah yang dikatakan Kelvin? Jika benar, mengapa dia melakukan itu? Dan kemana dia pergi? Saat sedang melamun tiba-tiba ponselnya berdering. Tuan Kevin menelpon. Vita pun menempelkan benda pipih tersebut pada telinganya setelah menggeser tombol berwarna hijau. Ya Tuan. Antar Kelvin ke kamarku. Tuan muda sudah tidur Tuan, dia baru saja tertidur. Aku akan ke kamarmu. Vita begitu terkejut saat Kevin menutup teleponnya. Bagaimana mungkin Tuan Kevin akan melihatku menggunakan jubah tidur seperti ini? Saat ini Vita hanya menggunakan baju tidur yang sangat minim serta ditutupi jubah tidur. Lebih baik aku ganti pakaian dulu, namun tiba-tiba bel berbunyi. Tunggu sebentar, namun bel terus-terusan berbunyi dengan tidak sabar. Akhirnya Vita membuka pintu. Maaf Tuan, Vita menundukkan kepalanya. Kevin terkejut melihat Vita dengan pakaian seperti itu. Walaupun memakai jubah, tapi Kevin tahu baju apa yang digunakan di dalamnya. Pikirannya seketika menjadi menerawang. Vita melihat mata Kevin yang tak lepas dari tubuhnya. Apa saya harus memindahkan Tuan Kelvin? Kevin tersadar dari lamunannya, tidak, aku akan memindahkannya sendiri. Kevin menghampiri tempat tidur milik Vita dan hendak mengangkat tubuh Kelvin. Namun Kelvin tiba-tiba terbangun dan melompat ke arah Vita sambil memeluknya. Jangan dekati Kelvin, sepertinya dia sedang bermimpi penculikan itu. Vita mencoba menenangkannya, tenang Tuan muda, itu dedimu. Dedi, aku mau tidur dengan Kak Vita. Besok kita akan bermain lagi, kasihan dedimu ingin beristirahat denganmu. Jadi anak baik ya. Akhirnya Kelvin menuruti kata-kata Vita dan pergi ke kamar Kevin. Pagi hari Vita mendatangi kamar Kevin untuk menjemput Kelvin, namun Vita begitu terkejut saat mendapati Kevin yang terbaring lemas di atas tempat tidurnya. Tuan, apa Anda baik-baik saja? Jam berapa ini? Aku ada pertemuan hari ini, Kevin berusaha bangun dari tidurnya. Jam 8 Tuan, mari saya bantu. Vita membantu Kevin untuk bangun. Namun suhu tubuhnya sangat panas. Sepertinya Anda demam Tuan. Sebentar saya akan memanggil Kak Bianca dulu. Vita meninggalkan Kevin dan memanggil Bianca yang berada di kamar di samping kamar Kevin. Kak Bika. Vita memanggil Bianca dengan tidak sabaran. Apa sih pagi-pagi sudah membuat keributan? Tuan Kevin demam Kak. Apa kita perlu membawanya ke dokter? Apa? Tuan Kevin demam. Bagaimana ini? Hari ini ada pertemuan penting dengan klien kita. Kalau begitu Kak Bika temui dia dulu Kak. Sebentar kakak rapikan dulu rambut kakak, Bianca menguncir rambutnya yang baru selesai ia keringkan. Mereka memasuki kamar Kevin. Namun Kevin tidak ada di tempat tidur. Kemana dia? Kelvin menghampiri Vita. Dedi sedang mandi Kak. Vita, kamu yakin dia demam? Kelvin bilang Tuan Kevin denak mandi. Iya Kak, aku yakin. Tadi saat hendak bangun dia kesulitan, aku membantunya dan ternyata badannya sangat panas. Baiklah lebih baik kita tunggu Tuan Kevin di depan. Mereka menunggu Kevin di depan kamarnya. Sambil menikmati teh panas yang diberikan oleh pelayan hotel. Kevin nampak keluar kamar dengan pakaian yang sudah rapi. Apa Anda baik-baik saja Tuan? Ya, mungkin aku hanya kelelahan. Tapi tenang saja, ini pertemuan terakhir kita dengan para klien. Iya benar Tuan, semoga hari ini lancar Tuan. Vita hanya menatap Kevin dengan khawatir, terlihat wajahnya yang sedikit pucat. Vita memutuskan untuk mengajak Kelvin bermain di hotel saja. Kevin, Bianca dan beberapa orang kepercayaan Kevin pergi meninggalkan hotel. Mereka akan menemui klien di sebuah perusahaan anak cabang. Sepertinya hanya kita berdua di sini Tuan muda,
Vita mengusap punggung Kelvin. Jadi hari ini kita mau kemana Kak? Aku mengkhawatirkan dedimu, lebih baik kita berdiam di hotel saja ya untuk hari ini. Baiklah Kak Vita, aku juga khawatir sama Dedi. Semalam dia kurang tidur. Vita kembali melamun memikirkan keadaan Kevin. Hari sudah menjelang petang, namun Kevin dan Bianca belum juga datang. Apa mereka akan pulang malam lagi? Vita berada di kamarnya setelah membersihkan diri dan juga Kelvin. Tiba-tiba ponsel Vita berdering menandakan panggilan masuk. Kak Bika, ada apa ya? Vita menggeser tombol berwarna hijau dan menempelkan benda tersebut ke telinganya. Kenapa Kak? Vita, Tuan Kevin masuk rumah sakit. Tadi dia tidak sadarkan diri. Kamu jaga Tuan Kelvin ya. Jangan sampai dia merasa sedih. Apa Kak? Bagaimana keadaannya sekarang? Dia sedang menjalani pemeriksaan, kemungkinan dia akan dirawat di sini beberapa hari. Iya Kak, aku akan menjaga Tuan Kelvin di sini. Tolong beri aku kabar apabila terjadi sesuatu padanya ya Kak. Baiklah, aku akan menemui dokter terlebih dahulu, Bianca menutup panggilan tersebut. Bagaimana keadaannya Dok? Maaf apa Anda saudaranya? Saya sekretarisnya Dok, kami sedang melakukan perjalanan bisnis. Baiklah silahkan ikuti saya. Bianca memasuki ruangan dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap Kevin. Bagaimana Dok? Dia kelelahan sehingga mengalami dehidrasi. Tubuhnya juga sangat panas sehingga dia harus dirawat untuk beberapa hari ke depan. Baiklah Dok, lakukan yang terbaik. Tenang saja, dia hanya membutuhkan waktu untuk istirahat. Terima kasih Dok. Pagi hari Kevin baru membuka matanya. Dia terkejut saat mendapati dirinya berada di rumah sakit. Bianca, Zaino memanggilnya saat melihat Bianca yang sedang menyiapkan sarapan. Iya Tuan, syukurlah Anda sudah sadar. Apa yang terjadi? Kenapa aku berada di sini? Anda kelelahan Tuan sehingga menimbulkan dehidrasi. Lalu di mana Kelvin? Tuan Kelvin masih di hotel bersama Vita. Jangan beritahu keadaanku pada Kelvin. Baik Tuan, sampai saat ini kami belum memberitahu keadaan Anda kepada Tuan Kelvin. Apa aku sudah bisa pulang? Tidak Tuan, Anda masih mengalami dehidrasi. Akan sangat berbahaya apabila Anda tidak menjalani perawatan ini. Sial, kenapa aku seperti ini? Kau harus kembali Bianca. Mungkin untuk beberapa hari aku tidak akan masuk kantor. Jadi aku titipkan semuanya kepadamu. Baik Tuan, lalu bagaimana dengan Anda? Kevin nampak berpikir, bagaimanapun dia tidak mungkin berada di rumah sakit ini sendirian. Ada perawat yang akan menjagaku. Jadi jangan khawatirkan aku. Ajak Kelvin dan Vita bersamamu. Baik Tuan, saya akan memberitahukan kepada Vita terlebih dahulu untuk segera bersiap-siap. Bianca keluar dari ruangan Kevin dan menelpon Vita. Halo Kak, bagaimana keadaan Tuan Kevin? Dia baik-baik saja, beliau menyuruhku untuk pulang hari ini juga. Perusahaan tidak boleh ditinggalkan terlalu lama seperti ini. Lalu bagaimana dengan Tuan Kevin? Dia bilang dia bisa mengurusnya sendiri. Sendiri. Di rumah sakit. Aku juga tidak yakin, Bianca benar-benar merasa bingung. Bagaimana kalau aku menemani Tuan Kevin di sini? Kak Bika bisakan ajak Kelvin pulang. Jangan macam-macam Vita, aku tidak percaya kamu bisa merawat Tuan Kevin. Bukankah kamu tidak suka dengan bau obat? Perawat yang akan merawatnya Kak, bukan aku. Aku hanya menjaganya apabila ada yang dia butuhkan. Kamu yakin? Iya yakin Kak. Baiklah aku akan memberitahukan Tuan Kevin. Siapkan keperluan Tuan Kelvin. Iya Kak. Panggilan pun terputus, Bianca kembali memasuki ruangan Kevin. Maaf Tuan, Vita menawarkan diri untuk menjaga Anda di sini. Apa Anda tidak keberatan? Vita, lalu bagaimana dengan Kelvin? Tuan Kelvin aman bersama saya Tuan. Kevin terlihat mempertimbangkan keputusan Bianca. Baiklah, aku titip Kelvin padamu. Terima kasih Bianca. Aku berhutang banyak padamu.
Tidak Tuan, semoga Anda lekas sembuh. Bianca pun berpamitan kepada Kevin untuk pergi meninggalkannya. Kelvin nampak enggan untuk meninggalkan Vita apalagi mengetahui Kevin tidak pulang bersamanya. Kenapa aku pulang sendirian? Kenapa Dedi sama Kak Vita tidak pulang? Kalian akan berlibur tanpaku. Kelvin menyilangkan tangannya di depan dadanya. Wajahnya tampak marah. Tidak sayang, Kak Vita akan menemui teman Kak Vita dulu. Dia sedang dirawat di rumah sakit. Jadi Kak Vita harus menemaninya untuk beberapa hari. Dan dedimu, dia sedang melakukan perjalanan bisnis lainnya. Benaran Kak Vita ke rumah sakit? Iya benar Tuan Muda. Kalau begitu aku ikut. Bianca hanya menggelengkan kepalanya, Kelvin seperti anak yang akan ditinggalkan oleh ibunya. Anak-anak tidak boleh ke rumah sakit. Di sana banyak penyakit yang berbahaya. Tuan Kelvin anak baik, jadi pulang dulu bersama Kak Bianca ya. Nanti Tuan Kelvin akan tidur di rumah nenek. Beneran Kelvin tidur bersama nenek? Iya benar. Akhirnya Kelvin mau pergi bersama Bianca. Bianca berpamitan kepada Vita. Hati-hati ya, kalau ada apa-apa segera hubungi kakak. Iya kak. Vita mendatangi Kevin di rumah sakit. Maaf sus, saya mau tanya ruangan Tuan Kevin. Sebentar ya Mbak, terlihat perawat tersebut mencari nama Kevin di layar komputer yang ada di depannya. Pasien atas nama Kevin Argora berada di ruangan VIP nomor 302 Nona. Baik sus, terima kasih. Vita menaiki lift untuk menuju ruangan tersebut. Ini ruangan 302. Apa lebih baik aku telepon dulu nomor Tuan Kevin ya? Vita membuka kontak telepon dan mencari nama Kevin kemudian melakukan panggilan. Namun tidak ada jawaban sama sekali. Mungkin Tuan Kevin sedang istirahat, bagaimana ini? Dengan ragu Vita membuka pintu ruangan tersebut, namun tidak ada siapapun di sana. Di mana Tuan Kevin? Ini ponsel miliknya, tapi di mana dia? Vita mengedarkan pandangannya ke seluruh ruangan hingga pandangannya berhenti pada pintu kamar mandi yang ada di ruangan tersebut. Mungkin Tuan Kevin sedang di kamar mandi. Lebih baik aku menunggunya di sini. Vita duduk di sebuah sofa, namun dia begitu terkejut saat mendengar teriakan dari kamar mandi. Tolong, siapapun tolong aku. Vita mendekati ruangan tersebut, Tuan, saya Vita. Anda kenapa Tuan? Apa Anda baik-baik saja? Perlu saya panggilkan dokter? Vita, tolong bukakan pintunya. Vita begitu terkejut, bagaimana mungkin dia memasuki kamar mandi yang terdapat Kevin di dalamnya. Tapi Tuan. Tolong aku Vita, aku kesulitan membuka pintunya. Tanpa pikir panjang Vita membuka pintu kamar mandi tersebut. Kevin sedang memegangi tangannya yang penuh dengan darah. Vita dengan panik mendekati dan memegang tangan Kevin. Anda kenapa? Apa Anda berniat untuk bunuh diri? Tapi kenapa Anda melakukan itu? Vita mulai menangis. Aku panggilkan perawat. Lebih baik Anda tunggu di sini. Vita memencet bel yang terdapat pada ranjang pasien. Tak lama kemudian seorang perawat datang memasuki ruangan Kevin. Anda kenapa Tuan? Perawat memeriksa tangan Kevin yang penuh dengan darah. Tadi aku tidak sengaja mencabut jarum infus ini. Dengan telaten perawat tersebut membersihkan darah dan sebagian mencabut jarum yang masih menempel. Untung saja Anda menahan jarum ini Tuan, bisa-bisa potongan jarum ini masuk mengikuti aliran darah Anda. Ini karena dia yang menolong saya membukakan pintu kamar mandi sehingga saya bisa tetap memegang jarum ini. Vita tersipu malu karena sudah menyangka Kevin akan bunuh diri. Baiklah sudah selesai Tuan, perawat itu memindahkan infus ke tangan Kevin yang satunya lagi. Terima kasih Sus, Vita menganggukkan kepalanya kepada perawat tersebut. Kenapa tadi kamu menangis? Kevin memandang mata Vita yang masih terlihat sembab. Aku hanya panik Tuan. Tapi kamu bilang tadi aku akan bunuh diri, apa selema itu aku di matamu? Tidak Tuan. Maafkan aku. Aku tidak pernah melihat orang berdarah seperti itu. Jadi aku mengira Anda. Haha kamu terlalu sering menonton film.
Vita menundukkan kepalanya. Aku kira kamu menangis karena takut kehilanganku. Kevin mulai mengerjai Vita. Tidak tuan, bukan begitu. Oh jadi kamu tidak takut kehilanganku. Kevin memasang wajah sedihnya. Tidak tuan, maksudku iya tuan. Aku takut. Vita langsung menutup mulutnya. Takut apa? Kevin terlihat menahan senyumnya. Aku tidak ingin Tuan Kelvin kehilangan dedinya. Kevin terlihat sedikit kecewa. Kan ada kamu. Tapi tetap saja, Tuan Kelvin akan sangat sedih jika kehilangan keluarga terdekatnya. Lalu, apa kamu mau menjadi keluarga terdekatnya Kelvin? Vita memandang Kevin, mencerna apa maksud dari perkataannya. Saat ini di rumah Kendra sedang sibuk karena kondisi Viana yang akan melahirkan. Semua anggota keluarga berkumpul di L Hospital untuk menyambut kedatangan anggota keluarga baru mereka. Viana yang sedang mengalami kontraksi membuat Kendra begitu panik. Bie, sakit banget. Viana terlihat begitu kesakitan. Dok, istri saya kesakitan. Cepat lakukan sesuatu atau saya akan pecat kalian semua. Maaf tuan, kita hanya perlu menunggu pembukaan lengkap. Tidak ada obat apapun yang bisa kami berikan untuk meredakan rasa sakitnya, dokter Seni dengan sabar menghadapi teriakan Kendra. Sayang, aku mohon, kita lakukan tindakan caesaria. Kendra kembali membujuk Viana. Dia benar-benar tidak tahan melihat istrinya kesakitan. Bie, aku mohon, support aku, Viana menggenggam tangan Kendra. Baiklah sayang, Kendra mengecupi tangan Viana. Keluarga sudah sangat khawatir karena sudah hampir seharian mereka di rumah sakit dan Viana masih belum melahirkan. Dokter Mila menghampiri keluarga dan memanggil Kendra ke ruangannya. Maafkan saya tuan, tapi kita harus segera memberikan tindakan kepada Nyonya Viana. Saya khawatir kepada bayi yang ada di dalam kandungan Nyonya Viana, kita semakin menjauh dari HPL. Kendra benar-benar merasa khawatir, baik dok. Lakukan yang terbaik untuk istri saya. Tak lama kemudian Viana dibawa ke ruangan operasi. Maafkan aku sayang, aku melakukan yang terbaik untuk kalian, Kendra mengecupi bagian kepala Viana. Aku tahu Bie, kamu melakukan hal yang benar, Viana berusaha menutupi ketakutannya. Viana sangat takut ketika mendengar dirinya harus melakukan operasi caesar. Ibunya meninggal saat melahirkan dirinya. Aku boleh minta sesuatu Bie? Viana menggenggam tangan Kendra. Kenapa sayang? Apapun akan aku berikan. Aku titip Klaya Bie, air mata Viana lolos begitu saja dari sudut matanya. Set sayang, kita akan menjaganya bersama. Menjagaklah dan juga bayi kembar kita, Kendra memeluk tubuh Viana. Air matanya ikut lolos dari sudut matanya. Dokter membawa Viana ke ruang operasi. Kendra menunggunya di luar. Kendra tidak diperbolehkan masuk ruangan operasi oleh Viana. Dia tidak ingin Kendra melihat perjuangannya melahirkan secara caesar.